Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabat muda dan saudara-saudaraku semuanya, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabat muda, firman Tuhan pada pekan biasa ke-23 pada hari Jumat ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dari dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kulo muda dan saudara-saudaraku yang terkasih, ada pepatah Latin kuno begini, sahabatku. Nemo dat quod non habet. Aku tidak dapat memberi jika tidak memiliki. Sahabatku yang terkasih, benarkah demikian? Pernyataan tersebut ada benarnya, sahabatku. Sungguh kita perlu memiliki sesuatu terlebih dahulu jika hendak memberi kepada orang lain, sahabatku. Kita tidak dapat menuntun orang lain kepada kebaikan jika kita sendiri tidak memiliki kebaikan itu, sahabatku. Kita tidak akan sanggup menghantar orang lain agar menjadi pribadi yang lebih baik jika kita sendiri tidak pertama-tama berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, maka tepatlah yang dikatakan Yesus agar kita memperhatikan terlebih dahulu balok di dalam mata kita sendiri sebelum mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, menjadi pribadi yang lebih baik adalah proses berkelanjutan. Sahabatku yang terkasih, kita memang tidak akan pernah sempurna di dunia ini loh. Namun, proses yang dimulai dari pribadi kita itu sendiri sangatlah sungguh berarti, sahabatku. Pengalaman kita dapat menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita, sahabatku. Mulai dari diri kita sendiri, itulah jalan untuk mengatasi kebutaan kita sendiri. Dan dengan begitu, membuat kita mampu menuntun orang-orang yang masih dibutakan dengan berbagai macam hal. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kulo muda dan saudara-saudaraku, sebagai pertanyaan refleksi kita, sudahkah kita melihat ke dalam diri kita? Sudahkah kita mencoba memperbaiki diri kita? Sahabatku, sudahkah kita kembali ke dalam jalan Tuhan, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sobat kulo muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kami berani untuk memulai dari diri sendiri berbagai macam proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sambil berjalan mengatasi kebutaan sesama, kami juga berkat pengalaman yang kami terima daripadamu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini mengalami bencana alam ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Semoga ya Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau menjamah, Engkau menguatkan, Engkau memberkati mereka, sehingga dengan kuasa-Mu Engkau menuntun mereka tetap kuat karena iman mereka. Lewat pertolongan-Mu juga banyak tangan-tangan yang membantu mereka. Amin. Tuhan Yesus, sempurnakanlah sesal dan pertobatan kami. Semoga kami mampu bangkit dari kesalahan dan menjadi manusia baru di hadapan sesama dan Engkau. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba, mencecap lebih dalam sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, kita belajar melihat terlebih dahulu dalam diri kita, memperbaiki diri kita terlebih dahulu sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.